Hai, apa kabar? Selamat datang di Vlog Australia. Sambil kompet-kompet. Oke, orang kelaparan. Hai, jadi dalam episode Vlog Australia kali ini, gue kebetulan ngunjungin teman lama nih. Yang pertama Rico nih, sama Philbert. Kalau Rico ini udah hampir 2 tahun ya nggak ketemu ya? Oh iya, kita udah lama. Hampir 2 tahun nggak ketemu. Sama Philbert beberapa bulan lalu kita pernah ketemu di itu ya, di Dabo ya. Pas gue lagi di Katen tuh. Nah, mereka berdua ini kerja di Grand Farm. Dan mereka berdua ini anak WHV juga. Mantan, kalau gue mantan WHV. Masih WHV sih. Ini tadinya awalnya WHV, terus student, terus pandemic visa ya sekarang sama kayak gue juga. Dan nah, Philbert masih setahun lagi. Junior. Masih setahun lagi WHV-nya. Dan sekarang kita mau ngobrolin soal kedatangan tiba dulu ya di Australia gimana ya. Mungkin dimulai dari Rico dulu. Rico kedatangannya kan dari WHV, student, terus pandemic visa sekarang ya. Nah, bisa ceritain nggak prosesnya? Kayak gimana tuh? Sebenarnya panjang nih, bisa jadi satu buku. Proses singkatnya aja. Oke, just to make it short. Gue datang tahun 2017. Karena ada saudara gue waktu itu kuliah di Sydney kan. Dia bilang gini, lu kesini lah kau sih. Terus gue bilang, gimana caranya? Itu ada visa namanya working holiday, lo apply. Waktu itu tahun 2016 gue apply, kuotanya 1.000 orang dan nggak penuh, belum penuh. Gue akhirnya apply, medical check up ya kan, terus IELTS segala macem, udah lulus akhirnya granted lah. Pokoknya mudah lah ya. Iya. Cepat lah ya itu prosesnya ya. Enggak, gue agak lama. Agak lama justru. Karena gue punya riwayat TB. Oh, TB. Paru-paru ya kan. Terus gue harus kayak tes dahak, terus dahak gue kayak dicek di lab UI 3 bulan. Terus setelah hasilnya semua udah bagus, negatif, akhirnya visa gue granted. Oke. Kita langsung ke kehidupan WHV aja nih. Waktu itu kehidupan WHV lo abisin waktu itu ngapain aja tuh? Kalau dari kota, hal seru. Kalau di kota yang paling lama tuh di Melbourne ya. Pertama itu 3 bulan gue di Sydney. Ya kan, gue kerja waktu itu di kitchen, jadi chef, kitchen hand. Terus habis itu gue pindah ke Bowen 4 bulan. 4 bulan di Bowen nge-farm biasa lah, nyari second year. Terus habis itu ke Melbourne. Di Melbourne hampir, visa gue 2 tahun itu hampir habis di Melbourne. Paling lama lah maksudnya. Paling lama di Melbourne ya. Terus kemudian lanjut ke student ya. Ke student. Student itu susah nggak dari WHV ke student itu? Gampang, pakai agent. Pakai agent. Dan itu gratis. Jadi agentnya yang ngurusin. Agentnya gratis karena agentnya dibayar sama sekolahnya ya. Kayaknya sih kita dapat komisi dari sekolah. Nah, terus sekarang tadi cerita tentang WHV, sekarang cerita tentang student. Lo ambil kuliah apa? Terus berapa lama studinya waktu itu? Jadi gue ngambil di Melbourne Business Administration, diploma di salah satu college di Melbourne lah. Gue ngambil itu course-nya 1 tahun 8 bulan. Terus kebetulan sekolah gue lumayan ribet. Jadi kayak harus datang terus, masuk kelas, sama ngerjain tugas, nggak boleh copy paste. Kalau nggak kan ada ketahuan kan. Maksimal plagiarisme itu 30%. Jadi bener-bener lu kata-katanya harus nulis sendiri. Berapa lama tadi total? 1 tahun 8 bulan. 1 tahun 8 bulan ya, sampai selesai kuliah. Dan habisin biaya berapa tuh? Roughly 15.000 lah. 15.000 itu sekitar 150 juta ya. Murah juga ya untuk affordable. Pendidikannya apa namanya? Diploma ya, Diploma of Business Administration. Diploma 1 ya hitungannya atau D3? D3? Diploma ya. D3 150 juta hitungannya masih murah lah ya. Terus sekarang lo lanjut ke pandemik ya. Iya. Dan di pandemik ini lo kerja di Grand Farm ya. Oh iya. Setelahnya. Nah, sekarang kita ngobrol sama Philbert nih. Philbert nih work and holiday juga nih dia nih. Udah tahun ketiga sekarang ya masuknya ya. Masuk ke tahun ketiga. Nah, lo dari awal sampai sekarang tuh gimana aja tuh? Bisa cerita nggak? Datang pertama ke Australia ya. Itu tuh gue langsung nge-farm sih. Masih bawa belangkon waktu itu sama koper ya. Sama Indomie.
Indomie wajib banget sih itu. Sama lebih single berarti. Iya. Ternyata di sini banyak coy. Terus gimana? Itu nge-farm, gue langsung nge-farm ke strawberry farm tuh pertama-tama. Itu culture shock banget. Hari pertama kerja hujan-hujanan coy. Hujan deres banget anjir. Tetapi tetap kerja. Ngapain lu metik? Metik coy. Pengalaman yang gak bisa dilupakan tuh ya. Itu metiknya parahnya. Itu kita bawa tray, bawa troli juga. Jadi kita harus dorong pakai troli. sumpit ya. Pakai sumpit. Metik pakai sumpit, lu makan sendiri, kagak dapat duit. Nah itu, aduh itu parah banget sih. Karena basah, lu makin berat kan dorong. Itu tahun pertama ya? Tahun pertama. Tahun Mostly anak-anak cuma beberapa doang sih yang hoki, yang anak-anak WHV bisa langsung dapat job-job yang hourly lah, yang kayak gimana lah. Bukannya berani banget. Nah kebanyakan anak-anak tahun pertama lah masih apa ya? Belum tahu mau masih polos ya. Kayak tadi masih bawa belangkon. Kardus Indomie. Iya, masih belum tahu job-job yang bagus tuh yang mana, kayak gimana dapetinnya. Itu perjuangan ya, gue juga ngerasain sih di situ. Terus tahun kedua mulai meningkat ya. Sebenarnya tahun pertama terakhir lumayan tuh kita Mangga tempat ya? kita ketemu tuh di Mangga tuh. Oh, iya. Nah dari Mangga gue sempat pulang dulu ke Indonesia. Kenapa tuh? Ada cerita Peristiwa sedih. apa? Gak usah diceritain lah itu lah ya. Ada di konten yang lainnya ntar. Itu offline aja. Anjir lain aja. Kita semua tahu lah. Mungkin yang nonton juga tahu mungkin. Nontonnya juga mungkin. Balik-balik dari Indo ke sini lagi langsung ke Sydney. Langsung ke Sydney ya. Itu gue salah sih sebenarnya. Ya salah enggak sih. Gue kelamaan stay di Sydney 8 bulanan tuh. Waktu itu kerja apa waktu itu? Kerja warehouse. Oh warehouse ya. Warehouse supplement tuh gue. Packing. Oh suplemen. Cuma gue bukan di packing, gue di compounding. Jadi bikin gelatin namanya. Oh buat otot itu ya? Bukan coy. Biasanya itu yang Agar-agar. Kayak agar gitu kan, tipis kan. iya kayak tipis-tipis gitu. Jadi kalau misalnya lu ada minyak ikan, oh iya tahu gue. nah minyak ikan itu kan dilapisin yang emas itu tuh, yang warnanya emas. Nah itu gelatin itu. Iya. Jadi gue juga bikin minyak ikannya juga. Terus ikannya dari mana? Ikan apa? Gak coy. Dan tahun ketiga. Ikan sepat bukan ya? Tahun ketiga di Grand ya. Tahun ketiga iya nih. Enggak, tahun ketiga pertama-tama gue di Cotton dulu cuy. Katan dulu. Tahun kedua udah mulai bagus lah. Udah tahu nih kerjaan-kerjaannya yang mana-mana aja, dapetinnya kayak gimana aja udah gampang. Nah tahun ketiga nih baru mulai lagi. Kemarin setengah di Grand, setengah di Cotton, terus sekarang ke Grand di Bang Rico nih. Ya seperti yang kita tahu, kalau dulu ngambil Grand itu tahun 2019-2020 tuh agak susah ya. Karena didominasi sama backpacker Eropa. Nah sekarang ini masuk Grand ini jadi lebih mudah karena pandemi, terus nggak banyak orang datang ke Australia. Dan kita yang sisa-sisa ini jadi gampang banget dapat pekerjaan. Nah ini balik lagi ke Rico nih, soal Grand Corp ini katanya apa kerjaannya sultan nih maksudnya. Begitu lolos dari Grand Corp rata-rata dapat penghasilan banyak anak-anak WHV. Itu benar nggak? Pas banget nih yang job juga sultannya nih. First of all, gue masih miskin. Jadi belum jadi sultan. Pertama kali ya pertama. Mungkin Filbert nih. Lo udah pernah Kita belum Grand? gajian cuy. Belum pernah ya? Belum. Grand pertama kali. Oh pertama kali. Gue dengar dari teman gue ya sebulan katanya bisa 10.000 atau 100 juta. Sebenarnya iya. Jadi bagus kenal kan teman kita juga. Dia tuh kemarin 2 hari yang lalu kalau nggak salah ngirimin gue payslipnya dia waktu kerja di Grand tahun lalu. Itu 12 hari kerja dia dapat 2.000 seminggu. Terus 13 hari kerja dia dapat 3.000. Iya. Itu 3.000-an. Iya, fortnightly. Fortnightly-nya dia bukan 3.000. Goceng berarti. 5.000. Iya, goceng. Fortnightly-nya 5.000. Jadi seminggunya 7 harinya itu hitungannya 2.500-an. Sampai 3.000. Seminggunya 2.500 sampai 3.000. Gue belum gajian sih sebenarnya. Ini kerjaan pertama gue di Grand. Jadi dan sekarang pun tempat kerja kita yang sekarang tuh masih pre-harvest. Artinya masih belum musim panen lah. Jadi kita belum terlalu sibuk. Cuman lumayan kemarin jamnya. 6 hari kerja ya kita seminggu. Iya. Terus 10 sampai 12 jam. Kemarin banget gue kerja sampai 12 jam lah di hari Sabtu. Dan kalau di Grand itu hari Sabtu, Minggu itu gede banget gajinya. Itu tanya Filbert lah, dia lebih tahu soal urusan hitung-hitungan uang. Nah nama company-nya ini Grand Corp. Dan itu ada di mana-mana ya di segala penjuru Australia ya.
NSW sama Victoria. Karena yang gue tahu kalau misalkan di South Australia itu dipegang sama Grain Flow atau Viterra. Kalau yang di Western Australia itu sebenarnya grain paling besar tuh yang gue dengar namanya CBH, CBH. Dia cuma ada di West Australia tapi site-nya banyak banget lebih baik dari GrainCorp. Itu yang gue dengar ya. Nah sekarang kita bahas soal kerjaannya ngapain aja sih? Dari Rico dulu kerjanya. Kerja lu ngapain? Oke, gue baru 2 minggu kan kerja di Grain. Okay. Minggu pertama itu kerjaannya masih, jadi Grain itu kita simpen ada nama tempatnya namanya bunker. Jadi outdoor di luar, terus ditutupin kayak terpal gede warna biru. Agak ke bawah gitu nggak tempatnya kan bunker? Bukan, bukan di bawah tanah. Bukan Kalau di Indo di bawah tanah tuh ya buat sembunyi. Enggak. Kayak jadi shed kayak gitu set ya? Ya shed juga ada. Jadi tempat nyimpen grain itu ada yang namanya silo kayak tower gede tinggi, terus shed kayak segitiga kayak piramid gitu, terus mushroom bentuknya kayak mushroom bangunan juga sama bunker. Kalau bunker itu outdoor. Kerjanya ngapain tadi lo? Pre-harvest nih? Terpal. Kalau pre-harvest sebenarnya intinya pre-harvest nih kita siapin site itu buat nanti waktu lagi grainnya udah harvest, grainnya datang itu tempat udah siap untuk nampung grain semuanya. Gitu. Itu tujuannya. Padahal lo ini kerja buruh ya, kerja level rendah lah ya. Yang mungkin nothing lah ya di sini ya. Unskillful labor. Semua orang bisa kerja, yang penting punya tenaga ya kan. Tapi penghasilannya fantastis ya di sini. Gue salutnya sama Australia tuh apa egaliter gitu loh. Bahkan hal-hal yang kayaknya kalau di negara kita kayaknya beda banget levelnya, tapi bisa di sini bisa semua punya hak yang sama ya. Jadi gini, sebenarnya gue lihat di Australia ini salah satu kali cocok gue di Australia juga. Pas gue begitu pindah ke sini, itu kesenjangan sosial relatif hampir nggak ada. Ya kan, antara pekerja bangunan sama pekerja kantoran, ya mereka baur-baur aja gitu kan, tanpa ada harus perasaan minder kayak gimana. Sedangkan kalau di Indo, lu kuli bangunan sama pekerja kantoran kan kelihatan banget kan gapnya, sosial gapnya kelihatan banget kan. Kalau sini nggak, malah lebih gede gajinya. Pekerja kasar kayak ya kan, kayak tradie lah istilahnya di sini. Kalau lu gimana, Bert? Di sini ngeliat di sini. Lu udah kaya nih di Indo, terus di sini. Itu informasi dari mana anjir, kaya dari Indo? Belum kaya. Ya. Sama berarti. Masih meratapi nasib. Bener sih itu. Ini apa nih? Boleh lihat dulu. Oh, kameranya 3 apa nih? Enggak, kita bukan bikin konten receh. Soalnya kita bukan konten receh yang nunjukin gaji gede, bukan. Cuman pengen pengalaman. Tadi gimana? Balik lagi ke pekerjaan tadi. Tadi apa kerjaan sih? di GrainCorp, kerjaan ngapain aja udah pre-harvest? Apa sama? Beda kan job desk? Jadi gini, kebetulan kita udah dapet site dapat satu tempat. Dia itu bukan cuma, jadi ada satu manajer. Dia itu ngehandle sekitar 5 site gitu. Jadi site-nya site kecil-kecil di sekitaran situ 5 site. Jadi ada kayak kota-kota kecil gitu. Bahkan ada satu kota yang rumahnya itu kurang dari 15 rumah gitu. Itu dikit. Itu gue nggak ngerti itu apaan. Naradan. Populasinya cuma 166 orang. Harus 66, lu yakin? Sensus tahun Sampai 100 tuh. Kerjanya ngapain ya tadi kerjanya? Balik kerjanya. Tunggu dari site itu. Jadi kita tiap hari nih karena masih belum ada kerjaan yang pasti. Serabutan. Jadi kadang gua dikirim ke site itu, kadang besok bisa dikirim ke yang mana lagi. Jadi kerjaannya beda-beda. Gue 3 hari belakangan ini dapat kerjaan yang shit banget gila. Jadi gue bersihin bunker tuh. Bunker itu tuh masih ada grain dari yang tahun sebelumnya. Oh gila. Jadi kan ada kena. Nah, Koko Crunch itu kan? Lu bayangin Koko Crunch kalau udah kena air 1 tahun kayak gimana jadinya tuh. Nah kurang lebih kayak gitulah. Jadi gue bersihin lah tuh bunker. Jadi cuman pakai itu ya? Nyekop cuy, nyekop sapu. Jadi fisik harus kuat ya. Harus rajin itu ya, harus otot minum susu. Kawat tulang besi sih kayaknya. Tapi gue denger yang udah dari teman-teman yang udah pernah grain, nanti kalau emang udah harvest sih nggak ada kayak gitu-gitu sih. Pokoknya kerjaan yang paling parah di grain sih nyekop ya. Nyekop. Yang paling parah di grain. Nyekop ya. Skopnya aja udah berat ya. Gue sebenarnya dapetnya lumayan kemarin. Jadi gue punya kesempatan buat belajar mesin namanya Bobcat. Jadi mesin kecil buat ngangkutin
grain, gandum dari satu tempat ke tempat lain. Mirip kayak itu ya, forklift gitu nggak? Bukan, Nggak lebih beda ya? mirip kayak loader yang ada bisa ngaruh tanah. Oh iya. Itu ada kayak angkatnya gitu. Terus ya gue kemarin 2 hari terakhir itu diajarin sama mereka buat pindah-pindahin grain. Iya, katanya gue denger peluangnya buat belajar machinery itu lebih gampang di farm ya ketimbang di grain. Karena tapi gue denger beberapa teman-teman yang udah lulus dari grain itu dia kayak jadi operator mesin besar gitu loh. Iya, benar, setuju. Karena kita kesempatannya kayak Filbert bilang tadi, kesempatan buat belajar mesin tuh gede kan. Terus di farm gitu, terus pengawasan juga minim kan. Jadi yang penting lu pede aja buat belajar itu mereka ngasih. Di sini ngasih kesempatan kita buat belajar banyak hal ya Banyak di banget. Australia. Kebetulan gue dari akhir tahun lalu gue kerja nih mesin operator terus. Baru grain ini aja nih gue gak kebagian mesin operator, tapi emang karena gak ada mesin. Jadi emang kita kan kebanyakan cuma terima truk datang, parkirin, keluarin grain udah, that's all. Nah dari kemarin kebetulan gue dapat mesin terus tuh. Dari di mangga, almond sama cotton. Beda-beda tuh mesinnya. Lu kenapa buah-buahan terus suka buah-buahan? Tapi kalau kita pejuang farm. Nih kan kita datang ke sini liburan terus kerja, terus kalau lo compare sama situasi lo saat kuliah tuh mendingan mana? Mendingan WHV atau kuliah? Iya udah pasti obviously WHV lah. Mending WHV nyari uang ya. Belajarnya juga lebih ya langsung ya, learning by doing ya langsung di. Iya benar. Ya kalau WHV kan ya duit lu banyak gitu aja kan. Terus lu biasa kerja di Indo paling gaji berapa sih ya kan? 3 juta sampai 5 juta sebulan. Sampai di sini gajian pertama gue tuh 6 Kaget juta ya? seminggu aja gue udah seneng banget. Itu baru pindah dari Indo kan. Di Indo waktu itu gue kerja di hotel, roughly gue bisa earning 1 juta. 7 juta sebulan. Di sini 6 juta seminggu. Itu kayak langsung derajat hidup gue naik. Standar hidup gue naik ya kan. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Ya kaget sih, range gaji di sini rata-rata untuk buruh itu 40 juta sampai 100 juta ya per bulannya ya. Per bulan benar. Nah, itu kaget nggak lo gitu? Gila sih. Banyak kan orang kan bilang Itu kerja semacam buruh culture gaji shock direktur. Kultur shock nggak sih? Iya, culture shock banget sih. Salah satu culture shock. Gila. Ya nanti kita lihat sambil kita tayangin ya video-video mereka yang lagi kerja di Nanti Grain. gue Kirimin ya. beberapa. Oke, ya segitu aja obrolan kita tentang anak WHV yang di Grain Corp. Jadi kalau nanti kalian kesini kalian bisa coba salah satu peluang kerja di industri grain ya. Ada pesan-pesan nggak yang buat yang mau ke WHV ke Australia tuh apa dari Rico dulu? Yang harus disiapin apa gitu? Apa? Sebenarnya yang harus disiapin tuh mental. Mental. Ya kan. Terus ya jangan nekat-nekat banget lah nggak bawa uang. Karena lo nggak tahu kan seberapa lama lo akan nganggur. Terus gue waktu itu lucky aja karena gue ada keluarga di Sydney. Jadi gue seminggu nganggur dan tinggal di rumah mereka. Jadi nggak perlu bayar rent kan. Selain mental, finansial, sama kalau bisa belajar masak sangat membantu sih. Kebetulan gue nggak bisa masak. Jadi sampai sini gue terpaksa harus belajar bisa masak. Nah untuk ke Grain gimana ininya? Kalau Grain Solusi cepatnya dari begitu dalam orang bisa dalam, nggak? orang dalam sih. Oh, lu dari orang dalam nih? Enggak sih sebenarnya. Ya kan Australia kan sekarang gara-gara pandemi udah nggak buka border hampir 2 tahun, jadi kekurangan pekerja. Langsung daftar di site-nya. Gampang gue online langsung dapet cuy. Nah, kalau Filbert apa nih pesan-pesannya buat anak WHV ntar yang datang ke sini tahun 2022? Yang penting sih lu nggak pernah tahu apa sih namanya, Hidup nggak pasti ya di sini. luck lu lah, lucknya tuh kayak gimana, keberuntungan lu kayak gimana. Lupa bahasa Indonesia ya. Iya. Keberuntungan lu kayak gimana. Intinya lu jangan terlalu milih-milih kerjaan buat awal-awal. Apapun kerjaan kalau emang lu ada di depan mata, ambil aja dulu. Buat survive lu kan. Nanti sambil lu dapat kerjaan itu, lu sambil cari kerjaan yang lebih better. Nah terus waktu lagi awal-awal gue kesini, gue nggak tahu tuh kalau di sini juga banyak barang-barang murah kayak baju segala macam, sepatu buat kerja atau apapun. Jadi nggak usah bawa banyak-banyak cuy. Iya benar-benar. Nggak guna banget itu di sini. Kayak Kmart lu beli kaos buat kerja hitam aja cuma $3 atau 30.000. Lebih murah dari gue beli di Indonesia anjir. Iya itu nggak usah bawa banyak-banyak barang banget. Kayak di sini udah ada semua. Dan uang buat awal-awal buat backup lah, jangan terlalu dikit. Oke. You never know, just in case aja.
Ya, terima kasih nih buat Filbert dan Eriko yang udah bersedia berbicara di konten saya yang yang receh ini. Oke, kita sekarang ada di Parks Observatory ya. Jadi di belakang ada parabola besar gitu yang masih aktif. Parks ini bukan taman nih. Ya, Nama nama kotanya. Parkes. Sambil jalan-jalan. Ya, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Semoga konten-kontennya bisa menginspirasi kalian semua untuk datang ke sini juga. Dan ini juga cuman sekadar berbagi pengalaman aja sih. Bukan sombong ya atau gimana. Tapi ya ini situasi realnya di Australia begini gitu yang kita bicarain. Ya, terima kasih. Jangan lupa nafas. Jangan lupa nafas. Yuk. Nggak dapat ya? Nggak rata cuy. Kalau mau di sana atas sana tuh.